بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, ketemu lagi dengan Ustazah Khadijah hari ini di pelajaran matematika. Oke, saya doakan kalian lebih baik dari hari-hari kemarin. Belajar matematika itu menyenangkan. Tidak ada anak-anak yang bodoh, tidak ada anak-anak yang tidak bisa. Semuanya bisa, ya. Ustazah, aku kalau pelajaran matematika nggak bisa. Bukan tidak bisa, tapi satu yang kalian suka ada di hati kalian dan pikiran kalian, yaitu malas. Nah itu, kalau udah malas, semua jadi nggak bisa. Jangankan kalian, ustazah pun begitu. Kalau udah malas, semua jadi nggak bisa. Oke, jadi anak-anak ustazah kelas 5A, 5B, 5C semuanya bisa. Matematika itu menyenangkan. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang kecepatan juga, ya. Tetapi minggu ini khusus membahas tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Ustazah dulu udah bilang kalau ketemu dengan kata masalah berarti kita akan ketemu dengan soal cerita. Iya, soal cerita. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini misalkan, kecepatan rata-rata sebuah mobil adalah 80 km per jam. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dalam 1 jam itu menempuh jarak 80 km. Seperti itu, ya. Ustazah dulu juga aku sering ketemu soal ini, ustazah, tapi aku nggak ngerti maksudnya apa 80 km per jam itu, gitu. Nah, 80 km per jam itu artinya adalah dalam waktu 1 jam dia menempuh jarak 80 km. Nah, kayak gitu ya, Nak, ya. Di sini ustazah sudah menuliskan 2 contoh soal cerita. Satu lagi poin yang ustazah sering jelaskan ke kalian, soal cerita itu adalah soal yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya berbeda-beda permasalahannya. Kemarin ada pertanyaan seperti ini, ustazah, kok soalnya beda sih yang dicontohkan ustazah di video? Karena apa? Karena di soal cerita itu masalahnya berbeda-beda, tidak hanya permasalahan itu. Nah, ini di sini ustazah hanya bisa memberikan 2 contoh permasalahan seperti itu. Namanya saya soal cerita, ya. Beda-beda ceritanya, beda-beda masalahnya, seperti itu. Oke, tetapi intinya sama, berhubungan dengan kecepatan. Gitu ya, Nak, ya. Nah, ustazah bacakan soal ceritanya, disimak dan dilihat. Pak Anwar mengendarai mobil dari Jakarta ke Bandung selama 3 jam. 3 jam, ya, selama 3 jam. Pak Anwar mengendarai mobil dari Jakarta ke Bandung, dari Jakarta ke Bandung selama 3 jam. Berapakah kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Anwar? Nah, ya, berapakah kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai oleh Pak Anwar? Oh iya, satu lagi poin yang ingin saya jelaskan ketika kita membicarakan masalah kecepatan. Ketika kita berjalan mengendarai kendaraan terus melewati jalan yang bagus dan jalan yang tidak bagus,
Berbeda kan? Berbeda. Nah, kecepatan jalan yang bagus otomatis lebih cepat daripada kecepatan jalan yang tidak bagus. Jadi kalau kita tanya misalkan, Ustadz Arifin, kan jarak kita sama nih antara rumah Ustadz Arifin ke sekolah dengan rumah Ustadz Khadijah ke sekolah. Kok lebih cepat Ustadz Arifin sih? Kenapa? Nah, kita selidiki dulu kenapa. Ya, yang pertama mungkin karena jalannya jelek, ya. Yang kedua mungkin Ustazah pelan, ya kan? Kecepatannya lebih pelan, mungkin seperti itu. Oke, itu masalah-masalah yang sering kita ketemui ketika ada membahas tentang kecepatan. Ustazah ulangi soalnya di sini. Pak Anwar mengendarai mobil dari Jakarta ke Bandung selama 3 jam. Oke, berapakah kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Anwar? Seperti itu ya. Oke, lihat di sini. Bagaimana jawabannya? Jaraknya berapa tadi? Jaraknya, di sini Ustazah lupa menuliskan jaraknya. Ya, jarak antara Jakarta ke Bandung itu adalah jaraknya, saya tambahkan di sini aja ya, Nak ya. Saya tambahkan di sini. Jaraknya 123 km. Oke, jaraknya 123 km. Oke, pertanyaannya, berapakah kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Anwar? Oke, jawabannya kita terus dulu di sini. Jaraknya 123 km Ustazah. Oke, waktunya berapa jam tadi? 3 jam. Nah, kecepatannya sekarang, bagaimana rumus kecepatan itu? Jarak per waktu, artinya jarak dibagi waktu. Tadi jaraknya berapa? Di soal ceritanya 123. Tulis ini 123 km dibagi waktu. Berapa jam tadi? 3 jam. 3 jam Ustazah. Oke, karena jaraknya 123 km, terus selama 3 jam dibagi 123 dibagi 3 sama dengan 41 km per jam. Inilah jawabannya. Nah, ya, rumus kecepatannya itu jarak per waktu. Artinya 123 km dibagi dengan 3 jam. Hasilnya seperti ini. Itu ya, Nak ya. Terus, udah paham yang ini? Sudah paham. Ini soal yang kedua. Soal yang kedua, Edo mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 43 km per jam. Edo mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 43 km per jam. Ya, udah ketemu nih kecepatannya. Tadi kan kita cari kecepatan tuh, ya kan? Nah, yang di sini udah ketemu kecepatannya 43 km per jam. Nah, terus dijelaskan di sini. Berangkat pukul 9.45. Ya, 9.45. Berangkatnya pukul 9.45. Dan tiba di tujuan pukul 12. Berangkat jam 9.45, sampainya jam 12 siang. Di tengah perjalanan ternyata Edo istirahat 15 menit. 15 menit. Nih, si Edo kecapean, akhirnya istirahat dulu. Kalau anak-anak STIT misalnya istirahat di masjid sholat duha gitu ya. Nah, 15 menit. Pertanyaannya, berapa kilometer yang ditempuh oleh Edo? Tadi kan mencari kecepatan. Sekarang kecepatannya sudah ada. Sekarang kita mencari berapa km-nya yang ditempuh oleh Edo, seperti itu. Nah, beda masalahnya kan? Ini sudah ada kecepatannya, ini kecepatannya sudah ada. Berarti beda permasalahannya. Jawabannya seperti apa? Kita tulis di sini. Kecepatannya tadi berapa? 43 km per jam. Kita lihat
Ustazah tulis di sini sudah ditulis waktu tempuh. Waktu tempuhnya tadi di situ berangkat jam berapa tadi? Apa namanya? Sampainya jam berapa? Jam 12. Kita terus dulu sampainya di sini jam 12 ya, jam 12. Terus dikurang. Nah, tadi dia berangkat kan jam 9 tuh. Jam 9:45. Tetapi kenapa di sini pakai kurung dulu? Karena dijumlahkan 15 menit dulu. Pakai istirahat tadi kan 15 menit. Nah, makanya usaha di sini pakai dalam kurung ditambah 15 menit. 12 jam 12 dikurang sebentar. 9:45 ditambah 15 menit itu berapa? 10. Oke, 10. Nah, otomatis di sini kita kurangkan 12 dikurangi 10 sama dengan 2 jam. Ketemu di sini. Waktu tempuhnya 2 jam. Ya, waktu tempuhnya 2 jam. Oke. Bagaimana tadi rumus kecepatan? Rumus kecepatan tadi itu jarak per waktu atau jarak dibagi waktu. Oke, di sini ada jaraknya. Jaraknya kecepatan dikali waktu. Tadi otomatis 43 mana tadi? 43. Nah, nih. Kecepatannya udah ketemu kan tadi? Kecepatannya 43 km. Nih. Kecepatannya berapa? 43 km. Kan? Per jam dikali udah ketemu tadi 2 jam. Udah dikali-kalikan hasilnya adalah 86 km. Jadi jarak yang ditempuh Edo adalah 86 km. Beda permasalahannya ya. Di sini kita mencari apa? Jaraknya, waktu tempuhnya, mencari waktu tempuhnya di sini. Yang nomor 2 waktu tempuh yang dicari, yang di sini kita mencari kecepatan. Ya, nanti juga ada soal-soal yang lain juga masalahnya berbeda. Ustazah, gimana cara aku pengen ngeliat nih permasalahannya? Banyak sekali referensi buku yang kalian lihat. Setiap penerbit itu berbeda-beda masalahnya. Ini Ustazah lihat kemarin di buku terbitan Erlangga tapi bukan SPS juga banyak contoh-contoh soal permasalahan tentang kecepatan seperti itu ya nak ya. Kalian lihat lagi, kalian ulangi lagi videonya, silahkan direview. Matematika itu kuncinya sukses itu adalah banyak latihan, banyak mengulang soal-soal. Makanya di tempat les-les yang formal itu mereka sedikit sekali menjelaskan materi-materinya. Bahkan ada tidak menjelaskan sama sekali, langsung diberi soal. Karena apa? Semakin kita banyak mengerjakan soal, maka semakin ingat, oh iya, soal kayak gini kan, kayak gini. Beda. Kalau matematika itu banyak latihan. Kalau IPS, IPA dan lain sebagainya itu banyak membaca, ya. Jadi Ustazah inginkan kalian banyaklah latihan. Terus hilangkan kata yang M tadi. Harus rajin, harus bisa. Aku bisa. Aku tidak malas, aku bisa, aku anak hebat, seperti itu. Tidak akan pernah bilang lagi aku tidak suka matematika. Matematika itu menyenangkan. Itu dari Ustazah ya nak ya. Ustazah di sekolah tuh ingin sekali kalian berhasil ke depannya. Doa kami itu selalu untuk kalian, oke? Bukan hanya ayah bunda kalian yang mendoakan kalian, tetapi kami juga mendoakan kalian. Selamat mengerjakan. Habis ini langsung dikerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.